Pembangunan di Indonesia dari masa ke masa. Pembangunan adalah usaha bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di berbagai bidang: ekonomi, politik, sosial, budaya, hingga infrastruktur. Pembangunan di Indonesia berbeda-beda pada setiap masa pemerintahan. Kita akan mempelajari 3 masa penting, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Masa Orde Lama adalah masa awal kemerdekaan. Pemerintah dipimpin Presiden Soekarno. Awalnya Indonesia menganut sistem demokrasi liberal, artinya keputusan banyak ditentukan parlemen. Namun, karena sering terjadi pergantian kabinet dan politik tidak stabil, Soekarno mengganti sistem menjadi demokrasi terpimpin. Artinya, semua keputusan dipimpin langsung oleh presiden. Kondisi politik saat itu penuh konflik antar partai dan ideologi, sehingga pembangunan tidak berjalan lancar. Pemerintah Orde Lama lebih menekankan pada perjuangan politik, seperti memperjuangkan Irian Barat. Pembangunan ekonomi kurang diperhatikan. Program RPLT yang dibuat pemerintah gagal dijalankan karena konflik politik. Akibatnya, ekonomi kacau. Harga barang naik sangat tinggi. Bahkan inflasi sampai 600%. Rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, pembangunan pada masa Orde Lama tidak berhasil karena lebih mementingkan politik daripada ekonomi. Orde Baru 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru dimulai tahun 1966 dengan naiknya Presiden Soeharto. Pemerintahannya sangat kuat dan terpusat di presiden. Semua kebijakan pembangunan diatur dari pusat. Daerah tidak punya banyak kewenangan. Stabilitas politik dijaga ketat, bahkan sering menekan kebebasan rakyat agar pembangunan bisa berjalan lancar. Proses pembangunan pada masa Orde Baru. Presiden Soeharto melaksanakan program Repelita, yaitu pembangunan 5 tahunan. Fokus awalnya pada pertanian dengan revolusi hijau, yaitu penggunaan pupuk, bibit unggul, dan teknologi pertanian. Hasilnya, Indonesia bisa swasembada beras pada tahun 1984. Ekonomi tumbuh pesat, banyak pembangunan jalan, sekolah, dan listrik. Namun, di balik itu muncul masalah KKN yang membuat kekayaan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sedangkan rakyat kecil masih banyak yang miskin. Masa reformasi 1998 sampai sekarang. Reformasi dimulai setelah lengsernya Soeharto tahun 1998. Presiden pertama era reformasi adalah B.J. Habibie. Pada masa ini, Indonesia memasuki era demokrasi yang lebih terbuka. Kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan hak asasi manusia lebih dihargai. Pemilihan presiden juga dilakukan langsung oleh rakyat sejak tahun 2004. Daerah diberi kewenangan luas melalui otonomi daerah, sehingga tidak semua keputusan ditentukan pusat.
Proses pembangunan pada masa reformasi. Setelah krisis 1998, Indonesia berusaha memulihkan ekonomi. Reformasi menekankan demokrasi dan otonomi daerah. Di era Jokowi, fokus pembangunan banyak diarahkan pada infrastruktur, jalan tol, pelabuhan, bandara, MRT, LRT. Namun, tantangan masih ada. Korupsi yang belum hilang, ketimpangan sosial antara kaya dan miskin, serta kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang kurang memperhatikan ekologi. Kesimpulan, kita bisa lihat bahwa setiap masa memiliki kelebihan dan kelemahan. Orde Lama fokus politik, pembangunan ekonomi gagal. Orde Baru sukses membangun ekonomi, tetapi pemerintahannya otoriter dan penuh KKN. Era reformasi membawa demokrasi dan kebebasan, tetapi belum mampu sepenuhnya mengatasi korupsi dan ketimpangan. Pelajaran yang bisa kita ambil, pembangunan harus seimbang antara politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan agar rakyat benar-benar sejahtera. Sejarah pembangunan Indonesia mengajarkan kita bahwa setiap era memiliki tantangan dan keberhasilan. Dari Orde Lama hingga reformasi, pembangunan yang seimbang antara ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan adalah kunci kemajuan. Mari kita belajar dari masa lalu untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Berbakti untuk negeri. Sumarno Guritno, blogspot.com.